Di alur cerita anime Sankareya ini menceritakan tentang seorang pemuda yang sangat terobsesi dengan zombie. Lalu hingga pada suatu hari dia berhasil membuat teman yang paling cantik dan populer sekolahnya menjadi zombie. Dan cewek zombie cantik ini akan tinggal bersama dengan pemuda ini. Yang tentunya cewek zombie ini akan menuruti hasrat milik pemuda ini. Gimanakah kelanjutan alurnya? Wow, aku sangat penasaran bang. Tanpa lama-lama langsung aja kita ke storynya. Kita awali saja menceritakan tentang tokoh utamanya bernama Puroya Chihiro, yang dimana Puroya merupakan seseorang pemuda yang sangat terobsesi dengan zombie. Obsesinya ini sangatlah tidak wajar. Karena terlalu obsesi dengan zombie, Puroya menghayal ingin memiliki seorang cewek zombie, ya walaupun Puroya sendiri tahu kalau itu sangatlah tidak mungkin. Selama menjalani hidupnya, Puroya memiliki seorang teman masa kecil bernama Wanko, yang dimana Wanko memiliki perasaan suka kepada Puroya sejak mereka dari kecil. Cerita utamanya kita awali saja dari suatu hari, yang dimana sekarang Puroya memiliki seekor kucing yang sangat Puroya sayangi. Namun pada suatu ketika ada sebuah kejadian yang membuat kucing itu menjadi tertabrak dan meninggal. Puroya yang mengetahui kucing dia telah ditabrak langsung sangat sedih mengetahuinya. Lalu semenjak saat itulah Puroya menjadi tidak semangat hidup lagi dan berlarut dalam kesedihan. Lalu hingga pada suatu hari, di saat Puroya sedang berlarut dengan kesedihan, dia tiba-tiba teringat dengan sebuah buku untuk membangkitkan seseorang yang telah meninggal. Setelah dia teringat dengan semua itu, Puroya pun langsung membaca buku tersebut. Setelah membacanya, Puroya pun langsung memutuskan untuk mencoba menghidupkan kembali kucing kesayangannya. Setelah mengambil mayat kucing kesayangannya, Puroya pun langsung berangkat menuju sebuah tempat yang terbengkalai untuk melakukan eksperimennya. Lalu semenjak saat itulah Puroya pun terus-menerus melakukan eksperimen untuk menghidupkan kucing kesayangannya. Beberapa hari kemudian, di saat Puroya sedang seperti biasanya melakukan eksperimennya, dia tidak sengaja melihat seorang wanita yang sangat cantik sedang bersedih dan mengeluh di tempat sepi tersebut. Namun Puroya melihat wanita tersebut memilih menghiraukannya. Lalu pada esok harinya, teman-teman Puroya bercerita tentang seorang wanita yang berasal dari keluarga kaya dan sangat cantik. Dan nama wanita tersebut bernama Rea. Puroya yang melihat Rea, Puroya pun langsung sadar kalau Rea adalah wanita yang bersedih di tempat sepi tadi malam. Puroya pun memilih bodo amat saja lah, karena Puroya hanya tertarik dengan cewek zombie. Lalu lanjut saat malam harinya, Puroya pun lagi-lagi kembali melanjutkan eksperimennya untuk menghidupkan kucing kesayangannya lagi. Di saat itulah, dia pun lagi-lagi dikejutkan dengan kedatangan Rea yang sedang mengeluh dan bersedih di tempat itu lagi. Puroya hanya bisa melihat Rea dari jauh. Namun pada saat itulah Rea secara tiba-tiba mengetahui kalau dia sedang diintip oleh Puroya. Rea pun sangat malu mengetahuinya. Setelah kejadian tersebut, mereka pun memutuskan untuk ngobrol dan berkenalan. Lalu di saat berkenalan, Rea menanyakan tujuan Puroya di sini. Puroya pun menjelaskan semuanya mengenai dirinya yang sekarang sedang melakukan eksperimen untuk menghidupkan kucing kesayangannya. Rea bukannya takut, malah terkagum-kagum melihat eksperimen gila yang dilakukan oleh Puroya. Selain terkagum, Rea malah memutuskan membantu Puroya melakukan eksperimennya. Puroya pun setuju saja. Dan semenjak saat itulah mereka pun menjadi berteman nih, dan memutuskan melakukan eksperimen aneh tersebut bersama-sama, dan akan bertemu di tempat tersebut setiap malamnya. Saat melakukan eksperimen itu juga, Rea mengetahui kriteria ceweknya Puroya mengenai Puroya yang hanya menyukai cewek zombie. Selain Rea mengetahui tentang Puroya, Puroya juga mengetahui tentang Rea mengenai Rea memiliki keluarga yang sangat ketat, di mana keluarga Rea melarang Rea untuk berteman dengan siapapun, apalagi keluar saat malam, karena Rea sekarang keluarnya sembunyi-sembunyi dari ayah Rea.
Dan akibat keluarga Ria yang begitu, membuat Ria selalu bersedih dan mengeluh di tempat sepi ini setiap malamnya. Waktu pun terus berlalu, hubungan mereka pun semakin dekat. Walaupun hubungan mereka semakin dekat, eksperimen mereka tidak ada hasil apapun. Karena kucing kesayangannya Poroya masih belum hidup kembali. Lalu akibat kejadian itulah Poroya pun memutuskan untuk mengakhiri eksperimen ini saja dan tidak akan bertemu lagi dengan Rea di tempat ini lagi. Karena Poroya berencana menguburkan kucing kesayangannya besok hari dan mereka pun pulang. Namun saat pulang, Poroya memutuskan mengantarkan Rea pulang ke rumahnya. Lalu setelah selesai mengantarkan Rea, Poroya pun memutuskan balik juga ke rumahnya. Lalu pada esok harinya, di saat Poroya bangun dari tidurnya, Poroya pun tidak sengaja melihat kucing kesayangannya ternyata hidup kembali, yang sekarang berubah menjadi zombie. Poroya langsung sangat senang mengetahuinya dan memutuskan bermain dengan kucing kesayangannya. Lalu di saat Poroya lagi mengejar kucing miliknya dan berhenti di suatu tempat, dia tidak sengaja melihat Rea yang sedang berada di pinggir tebing. Selain Rea yang berada di pinggir tebing, ternyata Rea sekarang sedang dikejar oleh ayahnya. Kok bisa sih bang? Rea berada di tempat itu dan dikejar ayahnya. Jadi gini nih, gua jelaskan. Gini ceritanya. Karena Rea dari keluarga yang sangat tajir. Walaupun memiliki keluarga yang tajir, Rea memiliki seorang ayah yang posesif kepadanya. Bahkan sangat posesifnya ayah Rea. Rea tidak boleh berteman dan jalan keluar sama siapapun. Lalu hingga pada suatu saat, ternyata ayah Rea selama ini telah mengetahui kalau Rea telah diam-diam keluar dari rumah dan berteman dengan Poroya. Dan ayah Rea berencana akan mengeksekusi nyawa Poroya. Rea yang mengetahui rencana ayahnya langsung kabur dari rumahnya untuk mencari Poroya dan berencana menyelamatkan Poroya dari eksekusi ayahnya. Yang berujung Rea dikejar ayahnya dan berada di tepi jurang tersebut. Dan itulah penjelasannya. Poroya yang melihat Rea dan ayahnya hanya bisa terdiam diri melihat dari kejauhan. Sementara Rea dan ayahnya langsung berdebat. Setelah cukup lama perdebatan, tiba-tiba ada kejadian yang membuat ayah Rea langsung memukul Rea, yang berujung Rea terjatuh dari tepi jurang tersebut. Selain Rea terjatuh, Rea pun akhirnya tewas. Poroya yang melihat Rea terjatuh langsung syok melihatnya dan berusaha menghampiri Rea. Namun tiba-tiba secara mengejutkan, Rea berdiri kembali dan berubah menjadi zombie. Kok bisa lagi nih bang? Gue jelasin lagi nih. Karena Rea selama ini telah diam-diam mengambil obat eksperimen yang telah dilakukan Poroya bersama dengan dirinya. Dan setelah mengambilnya, saat Rea di rumahnya, Rea memutuskan meminumnya untuk bunuh diri karena terlalu depresi dengan hidupnya. Ya walaupun gak berhasil, tapi dia tetap meminum obat eksperimen itu. Intinya kayak gitu nih, semoga kalian paham ya. Lanjut, setelah Rea berubah menjadi zombie, Poroya langsung terkejut melihatnya dan sekaligus senang. Poroya langsung memutuskan menghampiri Rea dan langsung membawa Rea pulang dan membawa Rea ke kamarnya. Selama Rea di kamarnya, Poroya memutuskan membantu Rea untuk menjahit lukanya. Selain membantu Rea, mereka pun berbincang dan Poroya pun menanyakan tentang dirinya yang sudah menjadi zombie. Rea mendengar semua itu bukannya takut, malah bahagia karena dia bisa bebas dari ayahnya. Selain itu, Poroya memperbolehkan Rea untuk menginap di kamarnya, yang tentu saja ini adalah impian Poroya sejak dari kecil, yaitu punya cewek zombie. Karena itu bisa disimpulkan mereka akan tinggal bersama. Lalu perbincangan pun berlanjut, yang dimana Rea meminta Poroya untuk memenuhi keinginannya yang tidak bisa dia lakukan di kehidupan sebelumnya, yaitu keinginannya untuk nonton bersama, berbelanja bersama, atau ke taman bermain. Intinya yang tidak pernah dia rasakan di kehidupan sebelumnya. Poroya yang mendengar permintaan Rea langsung menerimanya. Saat perbincangan masih berlangsung, tiba-tiba Rea dipanggil oleh Wanko untuk berbicara. Poroya pun langsung menemuinya, mereka pun pergi ke pinggir sungai. Lalu pada saat menjelang malam, sekarang Poroya telah selesai ngobrol dengan Wanko dan memutuskan kembali ke kamarnya. Di saat Poroya membuka kamarnya,
Proya dikejutkan dengan melihat Ria yang sekarang tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan. Proya pun memutuskan untuk meletakkan Ria ke kasurnya. Selain melakukan hal itu, Proya pun juga berniat akan mencari cara untuk mengawetkan tubuh Ria agar tidak membusuk, dan juga akan mencari cara agar tubuh Ria bisa digerakkan kembali. Lalu pada esok harinya, Proya pun masih saja melihat Ria yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Lalu akibat menyadari hal itu, Proya pun langsung memutuskan menyembunyikan Ria di sebuah tempat penyimpanan agar tidak terlihat oleh siapapun. Setelah selesai dengan semua itu, Proya pun mencari cara agar Ria bisa menggerakkan tubuhnya kembali lagi. Dan dia pun langsung memutuskan menemui kakeknya, karena kakeknya lah pembuat buku Bangkit dari Kematian sebelumnya, yang mungkin saja mengetahui caranya. Namun saat menemui kakeknya, kakeknya telah pikun dan membuatnya tidak ingat apapun lagi dengan cara tersebut. Kemudian cerita pun berlanjut lagi di saat Proya sedang membersihkan kuilnya. Tiba-tiba Proya dikagetkan dengan teriakan Wanko yang sedang berasal dari kamar Proya. Proya yang mendengar teriakan tersebut langsung berlari ke kamarnya. Saat tiba di kamarnya, Proya pun melihat Ria yang sedang menyerang Wanko karena kesadaran manusia Ria mulai menghilang. Dan sekarang kesadaran zombinya mulai bangkit. Proya yang melihat pemandangan tersebut langsung berusaha menghentikan penyerangan Ria. Lalu di saat melakukannya, tiba-tiba Ria langsung menyusur Proya. Setelah selesai dengan semua itu, Ria pun langsung berjalan keluar dari jendela dan mengikuti langkah kucing kesayangannya Proya. Proya yang melihat hal itu pun langsung berusaha mengikuti Ria sambil diikuti oleh Wanko yang sedang kebingungan dengan situasi ini. Saat Proya mengikuti Ria, Proya melihat Ria sedang memakan sebuah daun yang bernama daun hortensia. Di saat Ria memakan daun tersebut, tiba-tiba kesadaran manusia Ria bangkit kembali. Menyadari kesadaran manusia Ria bangkit kembali, Proya pun langsung berusaha berinteraksi dengan Ria. Selain itu, Proya mengetahui dengan daun hortensia tersebut, kesadaran Ria akan bisa terjaga termasuk bagian tubuhnya. Setelah itu tiba-tiba Proya kedatangan kakeknya dengan pikunnya yang sudah sembuh, sambil mengatakan mengenai ramuan penghidup kembalinya yang belum sempurna, yang membuat penggunanya lama-kelamaan akan membusuk dan menjadi abu. Cara menjaga tubuhnya adalah dengan cara menjaga tubuhnya sebaik mungkin, dan harus memakan daun hortensia setiap harinya, dan melakukan penelitian setiap harinya, dan merekam apakah ada pembusukan atau tidak. Walaupun cara itu dilakukan, pembusukan akan tetap berlanjut, karena itu hanya memperlambat. Namun sebelum kakek Proya menjelaskan semuanya, tiba-tiba pikunnya bangkit kembali, yang berujung Proya tidak tahu mengenai cara agar ia tidak mengalami pembusukan. Setelah itu mereka pun kedatangan ayah Proya. Proya pun secara tiba-tiba langsung meminta izin kepada ayahnya mengenai Ria yang akan tinggal di kamarnya. Lalu karena ayah Proya seseorang yang sangat baik hati, dia pun mengizinkannya untuk tinggal. Karena itulah Ria mendapatkan izin untuk tinggal bersama dengan Proya. Sementara itu ke Wanko, sekarang Wanko merasa memiliki saingan untuk mendapatkan cinta Proya, yaitu saingannya adalah Ria. Lalu pada malam harinya, Proya pun langsung memutuskan melakukan pengamatan, mencatatnya dan merekam pembusukannya si Ria untuk dia amatin. Yang pastinya kegiatan ini akan dia lakukan setiap hari. Hari-hari Proya pun dan Ria pun terus berlanjut lagi, yang dimana sekarang juga hubungan mereka semakin dekat, yang berujung membuat mereka mulai sedikit ada perasaan satu sama lain. Beberapa hari kemudian lagi, Proya sekarang sedang mengabulkan permintaan Ria, yaitu berbelanja bersama. Hari berbelanja bersama mereka pun sangat mereka nikmati. Lalu di saat Proya dan Ria sedang berpencar, tiba-tiba Proya dikejutkan dengan teriakan Ria yang sedang meminta tolong. Proya pun langsung ke tempat Ria. Sesampainya di sana, Proya melihat Ria yang sedang mau ditangkap oleh para kacungnya ayah Ria. Karena selama ini, para kacung ayah Ria telah diam-diam mengintai kehidupan mereka. Namun penangkapan itu tidak berhasil, karena kekuatan zombie Ria terlalu kuat untuk ditangkap.
Lalu karena sekarang Rea terlalu kuat untuk mereka tangkap, Kacung ayah Rea langsung menangkap Proya dan langsung membawa pergi Proya ke tempat ayah Rea untuk diskusi. Rea yang melihat kejadian tersebut hanya berusaha mengajar Proya. Beberapa saat kemudian, Proya pun akhirnya sadar. Saat dia sadar, dia sekarang sedang berada di sebuah ruangan rumah milik Rea. Saat dia berada di ruangan tersebut, Proya pun dikejutkan dengan kehadiran Ibu Rea. Dan Ibu Rea dan Proya pun berbincang. Selama perbincangan, Proya mendapatkan info dari Proya mengenai dirinya merupakan ibu tiri dari Rea karena ibu kandung Rea telah meninggal. Dan akibat meninggalnya ibu kandung Rea, ayahnya Rea mulai obsesi kepada Rea karena dirinya takut Rea kenapa-napa seperti ibunya, yang berujung membuat ayahnya selalu mengekang Rea karena dia memiliki sayang yang berlebihan kepada anaknya, atau trauma lah intinya. Lalu setelah itu Proya pun langsung kedatangan dengan ayah Rea dan membawanya ke sebuah tempat. Sesampainya di tempat tersebut, ternyata tempat tersebut adalah tempat dojo. Ayah Rea langsung mengajak bertanding Proya, yaitu siapa yang menang akan mendapatkan Rea. Lalu karena tidak bisa menolaknya, Proya pun memutuskan bertanding dengan ayah Rea. Namun saat pertandingan berlangsung, Proya berusaha menghina ayah Rea mengenai kelakuan obsesinya kepada Rea yang sangat berlebihan, dengan tujuan agar ayah Rea menjadi sadar. Lalu saat melakukan penghinaan tersebut, ada penghinaan yang sangat menyinggung ayah Rea, yang berujung ayah Rea langsung menusuk Proya dengan pedangnya. Dan pada saat itu juga, dengan kedatangan Rea di tempat tersebut, yang berujung Rea menyaksikan kejadian tersebut. Namun bukannya Proya matoy, Proya malah langsung menyundul kepala ayah Rea, yang membuat ayah Rea semakin terhina-hina oleh Proya. Karena Proya sekarang tidak bisa merasakan rasa sakit, sebab dirinya sekarang sedang terjangkit virus zombie milik Rea, yang membuat dirinya tidak bisa merasakan sakit untuk sementara waktu. Setelah itu ayah Rea langsung berniat menyerang Proya kembali, namun langsung ditangkis oleh Rea. Setelah menangkis, Rea pun langsung berusaha menjelaskan keadaannya saat ini. Ayah Rea yang mendengar hal tersebut mulai menyesali kelakuannya tersebut, dan ditambah oleh siraman ceramah oleh Proya mengenai Proya menjelaskan kalau Rea hanya ingin menjadi seperti cewek pada umumnya saja. Ayah Rea yang mendengar hal tersebut langsung sedih mendengarnya, karena dia selama ini merasa tidak memahami keinginan anak kesayangannya. Setelah itu ayah Rea pun langsung memberikan kepercayaan kepada Proya, yaitu memperbolehkan Rea untuk tinggal di rumahnya Proya. Sementara dirinya akan berangkat ke luar negeri untuk melakukan penelitian menyelamatkan penyakit zombie milik Rea. Dan dia pun berangkat. Kemudian setelah selesai dengan semua masalah itu, tiba-tiba virus zombie milik Rea yang berada di tubuh Proya mendadak hilang, yang berujung membuat Proya merasakan sakit kembali, yang pada akhirnya Proya pun jatuh pingsan dan terkapar. Beberapa saat kemudian Proya pun sadar dari siumannya, yang dimana sekarang dia sedang dirawat oleh Rea yang sedang menjadi suster zombie. Ahoy, hari pun kembali berlanjut lagi, yang dimana sekarang Proya berhasil sembuh dari lukanya dan kembali melanjutkan kesehariannya seperti biasa dengan Rea, termasuk melanjutkan pengamatannya kepada Rea. Lalu pada suatu malam, saat mereka sedang jalan-jalan bersama, mereka tidak sengaja melihat poster pertunjukan kembang api pada esok hari. Rea yang melihat itu langsung sangat ingin melihat pertunjukan tersebut, karena Rea sebelumnya sama sekali tidak pernah berkunjung ke pertunjukan kembang api seperti itu. Proya yang mengetahui keinginan Rea langsung berniat akan membawa Rea ke pertunjukan tersebut pada besok hari. Lalu pada esok harinya, hal yang mereka rencanakan pun gagal, karena acara pertunjukan kembang api tersebut menjadi gagal disebabkan hujan yang sangat deras. Rea sangat sedih mengetahuinya. Sementara dengan Proya langsung memutuskan membuat sebuah rencana
yaitu mengajak teman-temannya untuk membuat acara kembang api kecil-kecilan, yang pastinya Rhea sangat setuju dengan hal tersebut. Lalu akibat rencana tersebut, acara tersebut pada malamnya, mereka lakukan acara tersebut bersama-sama. Rhea, Proya, dan yang lainnya sangat menikmati kembang api tersebut. Apalagi Rhea sangat senang dengan acara seperti ini, karena dia sebelumnya tidak pernah sama sekali menikmati acara seperti ini. Ya walaupun kecil-kecilan. Beberapa hari kemudian Proya pun membantu Rhea kembali ke rumahnya untuk mengambil seragam sekolahnya, karena Rhea akan berniat sekolah kembali. Setelah selesai dengan semua itu, mereka pun berjalan pulang kembali ke rumah Proya. Dan dapat disimpulkan, anime ini dengan ending bahagia. Dan ceritanya pun tamat nih.